Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Rachan sebagai pengisi suara. Episode 84, TSCK 82. Selamat mendengarkan semuanya. Mentari kembali menyambut pagi, menyirangi bumi. Namun tak sampai pada sebuah kamar mewah di Mansion Prasetyo, sebab tak setitik cahaya pun yang biarkan masuk oleh Tuan Muda Daniel. Dia tak mau cahaya menyelinap masuk lewat celah-celah jendela rapat, mengganggu tidur pujian hatinya. Daniel tengah menatap pintu cinta istrinya masih terlelap. Istrinya belakangan ini menjadi pemalas, melupakan tugasnya yang telah bersuami. Bukan tugas tentang isi buku perjanjian pernikahan mereka, tapi tugas Alicia sesungguhnya. Tugasnya sebagai seorang istri sah. Tapi Daniel tak masalah. Ia bahkan bahagia jika Alicia mendapatkan istirahat yang cukup. Jam 5.40. Tadi Alicia bangun dan hendak menyiapkan segala keperluan Daniel. Dari mandi dan memilih pakaian untuk Daniel pakai hari ini. Tapi saat dirinya hendak bangun, pelukan Daniel makin mengerat. Alicia menoleh dan mendapati suaminya masih tertidur. Tapi kenapa pelukannya sangat bertenaga, seolah melarang Alicia menjauh darinya. Memang, setelah menyerahkan mahkotanya pada tuan suaminya beberapa bulan yang lalu, Alicia selalu bangun di pagi hari dengan keadaan senang berada dalam dekapan hangat sang tuan suami. Alicia yang kali pertama mendapat perlakuan itu tak nyaman. Namun, lambat tahun, Alicia jadi terbiasa. Bahkan kini pelukan Daniel sangat nyaman baginya. Alicia yang tengah berusaha melepas diri dari pelukan Daniel berusaha pelan. Ia akan menunggu sampai pelukan tuan suaminya mengendur. Namun lama-lama Alicia menunggu. Ia kembali ikut tertidur dan terlelap hingga sekarang, jam 7.40. Tuan suaminya bahkan sudah rapi dan bersiap ke kantor, sedang Alicia masih nyaman dengan bantalnya. "Cuk, aku berangkat, baik-baik istriku," ucap Daniel setelah mendaratkan kecupan yang lama di kening Alicia. Sebenarnya ingin menunggu sedikit lebih lama lagi sampai Alicia terbangun, tapi ia memiliki urusan yang sangat penting hari ini. Ia juga tak mungkin mengganggu tidur nyenyak istrinya. Daniel kemudian beranjak dan keluar kamar menuju perusahaan. Dia seperti seorang suami yang tak terawat. Bagaimana tidak berangkat kantor tak diantar oleh istrinya, tak disalingi tangannya. Dia bahkan menyiapkan semuanya sendiri yang biasanya disiapkan Alicia. Meminta para maid pun Daniel tak ingin, sebab kebutuhannya dan barang-barangnya hanya boleh Alicia yang menghandle. Selain yang berhubungan dengan makan tentu saja. Sampai di lantai bawah, Daniel mengadarkan pandangannya. Nyonya besar sedang berjalan balik ke Jepang, Tuan Muda. Lapor Ali yang mengerti di balik sikap Daniel, hanya mengangguk menanggapi. Jika ibunya tidak ada, berarti wanita itu juga sudah pergi, pikir Daniel. Menghela nafas lega, Daniel bersemangat berangkat ke perusahaan pagi ini. Istrinya akan aman di mansion. "Bagaimana?" tanya Daniel saat mobilnya kini berbelok ke arah gedung yang cukup tinggi, namun tak setinggi gedung utama Prasetyo Corp. "Anak buah kita sudah di dalam, Tuan Muda." Tapi apa?" potong Daniel. Dia sudah mengaku, hanya saja dia rela menukar apapun yang dia punya selain menyerahkannya. Jelas Ali. Memang apalagi yang punya, satu-satu yang berharga dalam hidupnya telah ia sia-siakan, umum Daniel dengan nada sinis. Dengan wajah datarnya, Daniel memasuki sebuah ruangan tertinggi di gedung itu setelah dibukakan oleh anak buahnya. Semua orang dalam ruangan menunduk hormat kecuali dengan pria parubaya yang acak-acakan. Terlihat dari dasinya sudah mengendur di hari kerah kemicanya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini berantakan bak preman. Wajahnya yang selalu tenang cenderung datar, kini terlihat menyedihkan dan miskin. "Halo ayah mertua," sapa Daniel menundukkan kepala tanda menghargai, berusaha mencairkan suasana yang tegang itu. Ya, pria parubaya itu adalah Tuan Winata, ayah mertua Daniel, ayah kandung Alicia. Namun sayang, anak kandung tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah selama hidupnya, meski ayahnya masih hidup, bahkan serumah, selama puluhan tahun lamanya. Alicia anak piatu, tapi serasa yatim piatu. Hidupnya bahkan lebih menderita dari anak yatim piatu. Ianya dianggap parasit oleh ayah kandungnya sendiri, sampai ia harus dipaksa mendonorkan ginjal demi anak ayahnya yang lain, mengabaikan nyawa Alicia demi menyelamatkan nyawa anak yang lain. Dan mengetatkan giginya mengingat fakta penderitaan hidup istri kecilnya selama berada dekat dengan Ninata. "Nak," dari Ninata menatap penuh harapan bantuan pada Daniel. Mata Daniel berubah merah. Dia jijik dengan panggilan Ninata itu. Daniel melangkah menuju jendela kaca, menyaksikan kendaraan yang berlalu lalang di bawah sana. "Serahkan semuanya, jika tidak, saya akan..." Ucapan penuh intimidasi Daniel terpotong saat
saat Dinata tiba-tiba beranjak dan bersimpuh di kaki Daniel. "Saya rela menukar nyawaku, Tuan," ucap Dinata mantap. Meski dengan tubuh gemetar, tapi ia tak punya pilihan lain. Hanya ini yang bisa dilakukan, berlutut memohon belas kasih pada menantunya, suami dari anaknya yang tak pernah ia anggap. Daniel tersenyum miring. Tuan bangka ini bahkan rela merendahkan dirinya di bawah Daniel agar ia tak jatuh miskin. "Kau ingin sekali menendang wajah bresekmu itu," jadi batin Daniel. "Saya tidak butuh nyawamu, yang saya butuhkan adalah bisnisku semakin maju," ucap Daniel melangkah keluar. Daniel sungguh muak berada di ruangan yang sama dengan pria tak berbelas kasih pada darah dagingnya sendiri. Jika tidak, ia tidak yakin bisa mengontrol emosinya untuk tidak menghajar dan membuat babak belur tubuh tuan Dinata itu. Beruntung harga diri selanjutnya membisikkan bahwa tangannya sangat berharga jika hanya untuk menghajar seorang pria tua macam Dinata, dan menghentikan dagunya saat melewati anak buahnya. Para anak buah mengaum mengerti. Saat tubuh tuan mudanya telah keluar dan disusul sekretaris Ali, para anak buah bertindak. "Tanda tangani cepat!" Salah satu anak buah Daniel memaksa Dinata menandatangani pemindahan nama ke seluruh saham ke aset Dinata. "Tidak, kumohon," mohon Dinata mengibah, melawan sekuat tenaga agar tangannya tak dipaksa menandatangani berkas tak berbentuk berkas itu. Dinata tahu jika saham yang ia pertahankan sebesar 35% itu tak ada arti apa-apa di mata Daniel. Toh sahamnya yang lain sudah berpindah tangan pada orang lain yang Dinata yakini ada sangkut pautnya dengan Daniel. Dan benar saja, hari ini semua jelas. Daniel dibalik kebangkrutan perusahaan yang telah ia bangun selama 20 tahun lamanya. "Jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar, Tuan," geram salah satu anak buah, dan puk, tendangan keras bersarang di pundak Dinata hingga ia terjebak ke lantai. Mata Dinata merah, ia memata pintu ruangannya baru saja menenggelamkan tubuh menantunya. Rasanya ia susah bernafas, bukan karena sakit pada tubuhnya, tapi sesuatu pada dadanya yang terasa nyeri dari dalam sana. "Sampai mati pun saya tidak akan memberikan saham itu pada siapapun," gumamnya sebelum kesadarannya menghilang. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.